penyakit yang datang karena pandangan mata, baik pandangan takjub atau pandangan benci. Jadi orang melihatnya takjub, pintar banget, ganteng banget, cantik banget gitu. Nah pandangan mata ini ya, tadi pandangan takjub ini, kalau nggak segera dia kembalikan kepada Allah, nah ini bisa mentransfer, mendatangkan penyakit ain pada orang itu gitu ya. Makanya kalau kita takjub pada seseorang, ucapin Masya Allah, Masya Allah, lucu banget, Masya Allah, ganteng banget, Masya Allah, pintar banget. Nah itu mesti Bu, harus ada kalimat thayyibah itu, karena kalau tidak ada itu maka bisa mendatangkan ain ya, ain. Atau pandangan benci benci misalnya sama orang itu, pandangan benci juga sama yang melihat orang itu pintar gitu ya, kemudian muncul hasad iri di dalam hati lalu memandangnya dengan pandangan benci, itu pun sama bisa mendatangkan penyakit ain, bisa mendatangkan penyakit ain dari orang lain, bukan dari kita, bukan. Jadi ini dari pandangan orang lain, dan itu memang sulit untuk dihindari ya Bu ya. Karena obatnya itu kata Rasulullah SAW adalah dengan air wudhu. Air wudhu orang yang mendatangkan ain. Orang itu suruh wudhu, air wudhunya itu dimandikan ke tubuh orang yang terkena ain. Obatnya itu. Jadi kalau misalnya ada anak misalnya sakit, kemudian tiba-tiba terus kata dokter juga nggak tahu ini penyebabnya apa. Bisa saja itu dari ain. Nah, ini ada pernah satu kejadian ya, saya dengar seseorang pergi bekerja ya, seorang ayah gitu ya, pergi bekerja, kemudian nggak begitu lama ditelepon sama istrinya, ini anaknya tiba-tiba sakit panas, kan masih kecil ya, tiba-tiba sakit panas, kemudian sudah dibawa ke dokter, ternyata nggak ada diagnosanya, maksudnya penyebabnya apa, karena virus, karena apa, sudah dites lab segala macam, ternyata menurut diagnosa dokter nggak ada penyebabnya gitu, tiba-tiba panas itu kenapa nggak tahu gitu ya. Maka kemudian akhirnya si bapak ini berinisiatif untuk mengumpulkan orang yang ada di rumahnya, istrinya, pokoknya khadimahnya, semuanya suruh wudhu, kemudian dimandikan kepada anak ini, dan alhamdulillah sembuh. Jadi kemungkinan memang ini karena ain mungkin dari siapa gitu ya, dari yang bekerja di situ atau siapa gitu, karena obatnya ain kata Rasulullah adalah dengan air wudhu itu tadi. Kemudian obat ain adalah diruqyah. Cuman kan masalahnya ibu sekalian agak sulit ya, kita agak sulit mencari tahunya gitu. Kalau ada seorang ustazah misalnya menyampaikan materi seperti Ustazah Halimah terus menyampaikan materi di depan ribuan jamaah, kemudian orang menatap beliau dengan takjub tanpa mengembalikan kepada Allah dan menyebabkan sesuatu misalnya pada beliau, masa disuruh untuk semua orang yang hadir, kan nggak mungkin. Jadi memang agak sulit. Maka pengobatan kedua adalah dengan cara ruqyah secara syar'iyyah ya, ruqyah secara syar'iyyah. Kalau ibu melihat misalnya ini jelas-jelasnya kayaknya orang ini nih datangnya dari orang ini, itu mudah, tinggal suruh wudhu lalu dimandikan ya, air bekas wudhu itu dimandikan. Tapi kalau kira-kira tidak diketahui ini dari mana datangnya, maka diruqyah. Jadi cara pengobatannya kata Rasulullah adalah dengan diruqyah ain tersebut ya. Oleh karena itu ibu sekalian, memang adalah kita bentengi ya diri kita ini dengan zikir pertama tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terus dibaca Bu tiap pagi dan petang. Ini adalah doa-doa yang diajarkan Rasul untuk membentengi diri kita dari setiap keburukan yang datang dari orang, termasuk datang dari ainnya orang. Gitu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah tammah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Nah, termasuk ain ini adalah min syarri ma khalaq, dari keburukan yang didatangkan dari makhluk.
Ya, nah, ini ada pada zikir pagi, zikir petang itu dibaca, dirutinkan ya setiap hari. Begitu.